Christian Check. Shalom olah semuanya, back to Christian Check. Hari ini aku dan narasumberku namanya Denny, kita bakal bahas tentang komunitas dan pelayanan. Gimana sih komunitas yang baik, pelayanan, tips-tipsnya kita akan bahas bareng narasumberku. So stay tune ya guys. Dia bakal cerita tentang pengalaman pribadi dia selama pelayanan dan berkomunitas. Thank you, God bless you. Christian Check. Saya Denny, saya 19 tahun, masih lebih muda dari Ciates. Ya, begitu. Itu kenapa? Ada pernah lebih muda hanya beberapa bulan, cuma 3 bulan. Iya, lebih muda. Saya tuh menghormati orang yang lebih tua. Saya sangat hormat saya. Jadi sekarang ini lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk mengejar mimpi, menata masa depan. Lagi sibuk kuliah, juga lagi proses mau kerja. Mantap. Emang udah mau proses mau kerja apa? Udah ada planning? Itu lagi daftar itu jadi programmer di Linux. Jadi apa, programmer? Iyalah, saya kan kuliah IT, masa jadi akuntan. Iya juga sih, benar. Anyway, gue mau nanya sih. Jadi lu itu sebenarnya emang senang pelayanan atau gimana sih? Kayak gue lihat nih ya, lu kalau lagi di PP nih ya, kayak minggu ini Denny, minggu depan Denny. Pokoknya lu itu sering banget ya pokoknya. Sebenarnya kan awalnya kan pertama kali masuk Capkau ya, pertama kali itulah fase-fase masih hidup baru lah, pertama kali tentang ngerasain Tuhan lah ketika itu. Dan kemudian emang ketika itu Tuhan taruh visi di hidup aku untuk jadi gitaris ketika itu. Emang fokusnya jadi gitaris gitu. Karena kalau aku cerita pengalaman aku pelayanan tuh, aku bener-bener itulah parah lah, anggapannya nggak dianggap lah gitu kan. Emang karena Tuhan aja, makanya aku hari ini pelayanan kita tuh semua karena Tuhan aja. Kalau misalnya tanya kenapa PP sering banget pelayanan, karena saya jadwalin terus, karena saya jago. Tetep ya. Iya dong, saya jujur dong, saya nggak mau sok-sok lokasi gitu. Ya jujur aja. Sombong enggak Tuhan aja. Enggak. Terus abis itu gue juga tahu kalau lu itu jadwal pelayanannya padat sekali. Nggak hanya di PP tapi di gereja juga. Ingat gak sih kayak kita mau jalan, tapi abis ini gue mau latihan pelayanan. Nanti Iya. disuruh hari ini gue mau pelayanan, hari ini terus hari ini latihan, hari ini kata gue, nih anak jadwalnya pusing banget ya, banyak banget gitu. Jadi itu sebenarnya yang buat aku bersyukur banget main gitar sebenarnya sih bukan karena mainnya sih, karena proses Tuhan aja. Karena dari kan aku main gitar itu kan bener-bener sebenarnya udah SMP sih, udah main gitar tuh SMP. Cuman bener-bener seriusin main gitar listrik dan pelayanan tuh baru SMA, dan tiba-tiba langsung ditaruh di tim yang orang-orangnya udah senior banget gitu loh, yang emang pemain musiknya udah jam terbangnya tinggi, dan ketika itu memang dipandang sebelah mata gitu loh. And then aku kan orangnya kan panikan kan, jadi tau lah aku kalau sekali panik tuh paniknya udah sampai kayak bego banget lah. Jadi tuh fase 2 tahun pertama aku pelayanan tuh setiap hari nangis kali sih, setiap hari cuma bisa nangis doang. Karena Cici bayangin aku sekolah, habis itu di SDN kan, sore-sore gitu kan, itu udah capek sekolah, capek ngeles, habis itu pelayanan itu di hari Jumat sama Sabtu ya kan, berarti harus latihan itu di hari Kamis. Berarti sebelum latihan berarti harus kulik lagu dong ya, harus kulik lagunya sebelum latihan gitu loh. Dan aku kan sama cupu gitu loh, belum bisa tahu apa-apa gitu, cara mainnya gimana, dan cari chordnya di internet. Dan itu setiap hari karena takut, karena pas nyampe datang mau latihan itu cuma bengong doang, lihat mereka main kayak orang bego, yang totally kayak dihina-hina lah, kayak benar-benar dianggap sangat rendah lah ketika itu. Jadi kayak itu yang bikin aku down banget 2 tahun itu, sampai aku aja sepanjang tahun itu cuman hitungan berapa kali ke mall, karena 1 minggu itu udah capek banget sih.
1 minggu lu cari waktu pelayanan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah capek banget karena hektik juga, gara-gara nggak bisa apa-apa. Makanya setiap hari Minggu tuh cuma kayaknya tidur aja, nyampe rumah selesai banget tidur, nggak ke mall nggak apa. Jadi kayak benar-benar hampir 2 tahun itu aku ke mall cuma hitungan jari. Dan bersyukur juga karena seneng sih, happy kan, karena ketika itu kan masih berapi banget kan, masih seneng banget melayani gitu loh. Cuman sekarang ya karena corona di pelayanan juga banyak pengalaman sama Tuhan juga, dari yang nggak tahu apa-apa jadi kayak oh ya karena Tuhan semuanya, gitu aja sih. Oh itu dong, sekarang kan udah lagi masa hektik-hektiknya nih sebelum yang corona ini. Pengen dong bahas itu dong, masa-masa indahnya yang nggak bisa dilupain tentang pelayanan dulu. Lega. Sebenarnya kalau pelayanan sebenarnya lebih banyak karena lebih banyak habis waktu di PP sih, karena kalau di gereja ya pelayanan karena memang ketika itu mau bantu gereja aja, karena kayak ya bayar pengurus itu kan nggak murah ketika itu. Makanya aku main karena pengen mengurangi biaya gereja aja ketika itu, walaupun sekarang aku dibayar. Itu sebenarnya ketika itu bikin senang pelayanan, bikin senang banget pelayanan tuh karena di PP sih, karena komunitasnya kan kayak sama Jensen dia pada, dan emang punya grup musik sendiri yang emang kita pelayanan tuh tujuannya bukan cari fame lah, bukan pengen apa gimana, tapi karena emang kita berlima ketika itu emang satu hati pengennya kayak mau jiwa tuh diselamatin gitu loh, kayak lihat banyak perubahan di Cakau, banyak jiwa dimenangin gitu loh. Makanya kalau tanya kenangan indah pelayanan tuh banyak banget, apalagi di PP gitu. Ada fase-fase dimana kayak benar-benar rasanya udah mati rohani di Cakau gitu. Puji Tuhan pas bukan karena aku dan bukan karena tim aku bukan sekian itu, bukan karena aku dan tim aku, tapi puji Tuhan ketika emang tim aku ketika itu naik panggung gitu dan melayani itu, aku melihat banyak banget kayak Tuhan emang diubahin Tuhan bukan sekian bukan karena kayak emang ketika itu kita punya satu hati emang pengen anak-anak PP itu ngerasain Tuhan, makanya Tuhan boleh jamah anak-anak PP kan, itu sih kayak itu yang lebih paling berkesan. Ya, terus berarti kalau lu itu berarti setuju dong kalau misalnya ada komunitas rohani di sekolah, orang yang setuju dong? Aku setuju banget, bagus lah kalau ada komunitas, karena sebenarnya gini, komunitas itu even nggak sempurna, even gak gimana, tapi kalau emang komunitas itu sehat ya, even lu masih jatuh dalam dosa, even lu masih ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu, tapi karena temen lu suportif dan itu lu tidak kehilangan gambar diri lu siapa gitu. Jadi lu tidak perlu merasa ketika lu jatuh dalam dosa lu tidak kehilangan gambar diri lu kalau lu disayang Tuhan gitu loh, karena ada komunitas yang selalu ingetin lu, dan itu aku alamin gitu loh. Karena dari 3 tahun komunitas bersama mereka, dan lihat lulus dan gak punya komunitas apa-apa di kuliah, itu kerasa banget gitu loh. Gak ada yang ingetin lagi, kayak akhirnya lama-kelamaan secara gak langsung, secara gak sadar tuh kayak lupa identitas diri kita tuh siapa gitu di hadapan Tuhan. Kayak lama-lama masa kayak diri kita tuh sampah karena gak punya komunitas gitu loh. Makanya komunitas itu penting guys. Iya benar banget. Jadi kalau misalkan kita down ya kan, komunitas itu kan kadang kita ada hari-hari ketemunya, misalnya seminggu sekali gitu kan. Kadang kita kalau lagi ada masalah terus bingung mau cerita sama siapa, atau mungkin nggak bisa cerita atau diem aja gitu. Mungkin ketika kita ngerasa di titik terendah, terus ketika kita lagi datang komunitas jadi berasa ada yang support lagi gak sih? Meskipun kita juga nggak ceritain masalah kita, dan dia juga nggak tahu masalah kita apa. Jadi secara nggak langsung atmosfernya, energinya di saat kita ibadah bareng, di saat kita ketemu gitu, itu energi positifnya itu nyampe gitu kan. Jadi ada support system secara rohani pun kayak berasa ada support system lagi gitu, jadi kayak ada energi tambahan lagi, ada semangat lagi ya kan. Ini berasa banget ya sekarang kalau udah keluar. Sekarang sendiri kan, rasanya kayak mampus cerita sama siapa. intinya kalian yang nonton jika punya komunitas, hargai komunitas kalian, jangan keluar kan udah lulus Pak. Menurut lo pelayanan yang baik itu kayak gimana sih? Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang tidak menyampingkan sesama circle lu, even itu keluarga, teman atau sahabat lu. Dan ketika lu melayani itu, lu mempersiapkan diri lu itu sebagai pelayan dan sebagai hamba gitu ya, gak cuma di atas panggung atau dimanapun lu asal datang gitu. Menurut aku sih pelayanan kayak begitu sih, karena aku lihat banget banyak pelayanan sekarang
yang asal naik mimbar, asal nyanyi, asal main, gak peduli itu, ya cuma peduli hal yang lain. Atau ada yang gila pelayanan sampai benar-benar pelayanan sampai lupain teman, sampai lupain keluarga, sampai gak ada quality time sama mereka. Itu menurutku gak sehat sih kalau kayak gini. Terus kalau misalnya dengan alasan kayak gini gimana? Ya nggak apa-apa, misalnya suara gue nggak bagus, yang penting hati gue kan pelayanan buat Tuhan. Nah itu menurut lu gimana? Atau nggak apa-apa main musik gue nggak bagus tapi kan hati gue pelayanan buat Tuhan gitu. Gimana menurut lu? Aku sih tipe yang kayak gimana ya? Ya, even lu melayani Tuhan, lu tetap harus jadi profesional gitu loh. Masa iya sih lu buat dunia aja lu ibaratnya lu perlu persiapan yang lebih untuk sesuatu, tapi sedangkan ikut Tuhan lu cuma modal bilang melayani Tuhan. I think Tuhan kan lebih besar daripada manusia ya gitu kan sih ya kan. Jadi kayak harusnya kita lebih profesional daripada dunia, tapi kalau kita melayani Tuhan seharusnya seperti itu. Kalau kamu melayani, kamu berproses, itu nggak masalah gitu loh. Namanya proses, tidak ada yang namanya langsung semuanya langsung hebat, nggak ada gitu loh. Emang justru kamu perlu untuk proses ketika emang melayani Tuhan dari zero to be something yang emang kamu harus proses gitu loh. Even kamu bukan apa-apa, tapi bukan berarti dengan mentalitas kamu biasa aja yang penting melayani, itu yang nggak boleh. Karena aku juga start dari zero gitu loh. Emang bukan apa-apa yang main masih kacau-kacauin satu musik gitu loh. Aku juga main video, tapi itu yang bawa kamu jadi memproses diri kita untuk satu mengenal Tuhan dan jadi pribadi yang emang hebat dalam skill kita gitu. Bahas apa sih? Oh, bahas pelayanan. Sekarang bahas komunitas. Menurut lu komunitas yang sehat itu kayak apa sih? Kayak gimana sih? Komunitas yang sehat, kalau bagi aku sih komunitas yang sehat tuh kayak gimana ya? Jangan menuntut komunitas itu sempurna, pasti gak yang sempurna. Kalau lihat yang kayak dengan atau teori sempurna gitu, ya nggak ada lah. Tapi at least kayak mereka yang emang apa adanya lah di depan kalian tuh. Tidak banyak pencitraan di depan kalian, ya apa adanya. Kita tahu kita harus pergi kemana. Bisa jadi rumah. Komunitas itu adalah rumah kita, ya kan, rumah. Iya. Ini ya, aku ada pesan untuk kalian yang nonton pesan dari orang yang sudah sendiri hampir 2 tahun. Sebenarnya gini, kalau kalian kan tadi kita ngomong komunitas, ada komunitas. Terus sekarang pertanyaannya, kalau misalnya aku nggak punya komunitas gimana? Kalau aku udah mencari komunitas itu tapi belum ketemu gimana? Sebenarnya kalau kalian emang belum punya komunitas atau emang belum ketemu yang gimana sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Saya aja walaupun sendiri, kalau kalian tetap cinta sama Tuhan, pasti kalian tetap akan baik-baik aja lah. Karena aku juga udah ngelewatin waktu cukup lama gitu loh tanpa temen yang bisa ceritain kayak gimana kayak dulu gitu loh, nggak punya lagi. Tapi dengan cerita sama Tuhan itu yang paling benar sih. Even maybe tidak akan langsung di better dalam 1-2 hari, nggak akan langsung seperti yang kayak gimana langsung bisa free atau gimana. Tapi percaya lah itu udah proses-proses yang kalau lu lama-lama cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, dia ngerti kok, dia paling ngerti. Yang even lu cuma cerita yang kayak gimana pun, even lu gak pengen nangis atau apapun, tapi kalau emang waktunya memang Tuhan rasa emang lu harus dibetter dan emang harus mulai melegakan hal apa yang menjadi keresahan lu, tanpa lu sadar pasti lu bakal tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa sedih sendiri. Karena once again itu bukan, emang manusia itu punya feeling tuh. Kadang manusia itu dikendalikan oleh sedih, kadang bisa jadi sedih, kadang bisa karena suasana bisa jadi terharu atau gimana. Tapi percayalah kalau emang namanya kita udah sama Tuhan, ada satu dimensi, ada satu momen di mana lu gak pengen merasa nangis, lu gak pengen gimana, lu cuma cerita yang sebagaimana cerita. Tapi kalau emang ketika itu proses hati lu, ya lu gak akan bisa ngelawan dia gitu. Gak akan ada teori yang kayak perasaan bisa make sense dengan kenapa lu bisa begitu gitu. Karena itu sering banget terjadi kalau emang kita punya hubungan real sama Tuhan tuh seperti itu. Karena Tuhan kita tuh hidup gitu, bukan Tuhan yang cuma di atas, cuma sekedar ngomong dan memerintah gitu. Dia pernah jadi kita, dia juga ngerasain apa yang Tuhan gak pernah rasain di dunia. Ketika Tuhan Yesus di dunia, semua udah dirasain gitu. Lu dikhianati Tuhan, dikhianati gitu. Justru pribadi mengenal lu dia sebenarnya emang benar Tuhan, terlepas dari statusnya sebagai Tuhan dan sebagai Allah, dia juga udah pernah jadi manusia dan emang udah rasain jadi manusia seperti apa, sakitnya, sedihnya, dikhianati, dibohongin. Tuhan
kan udah rasain gitu. Makanya pribadi yang paling tepat selain komunitas itu Tuhan itu lu harus tetap bercerita gitu. Gak ada tempat yang lain, jangan selalu mencari hal-hal di dunia ini, lu gak akan pernah ketemu kedamaian gitu. Kadang kita jangan cuma maunya doang Tuhan nyesain masalah kita, tapi kita juga nggak mau kenal Tuhan lebih dalam, kita nggak mau ngobrol sama Tuhan gitu. Ibaratnya ngobrol, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau doa aja kadang males atau gimana. Kalau begitu gimana kita tahu maunya Tuhan tuh kayak gimana gitu. Dan kadang lewat temen pun juga bisa gitu. Karena jujur gue dulu pernah kayak bingung gitu waktu yang itu tuh yang lagi mau kuliah. Kan gue udah semester 2 udah mau akhir, udah mau lulus, dan gue masih belum tahu gue mau daftar kuliah di mana gitu kan. Terus gue kayak bingung, aduh terus gimana ya, udah lulus gimana ya gitu kan. Waktu itu ke Cina juga ya jujur aja gue kan gak suka Mandarin, jadi kayak gak terlalu berharap gitu ya kan pas apply beasiswa. Terus udah gitu gue juga apply-nya udah last minute juga gitu, maksudnya yang lain udah pada rapat, udah pada prepare, gue kan last minute baru minta ikut gitu. Pokoknya singkat cerita gue tuh udah pusing. Terus akhirnya tahu kan Angelo teman gue, jadi si Angelo tiba-tiba, padahal gue sama dia itu sekedar teman belajar gitu loh, kita emang tiap hari belajar, bukan temen yang kalau gue ada masalah pribadi gue cerita atau dia ada masalah pribadi dan dia cerita gitu, nggak yang kayak gitu. Terus tiba-tiba Angelo chat gue gini, coba aku doain dulu sama Tuhan. Dia tiba-tiba bisa gitu loh, padahal kita tuh bukan partner rohani atau suka ngobrol rohani gitu. Kayak aku coba doain dulu sama Tuhan, terus kalau nggak salah dia juga kasih ayat apa gitu. Terus gue kayak ngerasa tersentuh juga sih, kayak gila sih mungkin. Nah padahal itu cuma hal kecil ya, cuma dia ngomong coba kas doain dulu sama Tuhan, itu hal kecil loh, tapi itu jadi reminder buat gue dan bikin gue jadi semangat lagi gitu. Makanya terkadang kita harus peka, kadang hal sesimpel itu juga itu mungkin bisa jadi itu dari Tuhan gitu kan. Dan banyak juga yang maksud gue kadang nggak simple, kadang kayak tiba-tiba masalah kita selesai aja. Karena kita ngerasanya pas kita udah masalah kita udah selesai gak sih, kayak nengok ke belakang kayak wah udah selesai gitu, oh terima kasih Tuhan gitu. Kadang telat gitu loh, ngerti gak sadarnya? Kadang telat gitu ya kan. Makanya balik lagi harus peka sih kalau menurut gue. Dan bener yang kata lo, emang kedamaian gak bisa temuin di mana lagi, sebenarnya cuma sama Tuhan. Kayak gitu sih menurut gue. Ini sih jangan batasin cara Tuhan kerja lah. Tuhan kerja mah bisa dengan banyak cara lah. Dari hal healing, dari hal yang di luar akal nalar lu, Tuhan bisa kerja tuh kayak banyak aspek lah. Jadi jangan batasin lah. Hal yang sama yang aku alami ketika pertama kali pelayanan gitu. Aku udah nggak tahu terhitung berapa kali ketika start main gitar itu pengen nyerah aja gitu. Aku udah nggak tahu berapa kali nyerah gitu loh, sampai yang kayak benar-benar udah nggak kuat lagi gitu, karena mungkin sekarang terlihatnya kayak cukup bodoh gitu, kenapa harus nangis, kenapa gitu. Tapi ketika waktu itu benar-benar di situasi yang gimana kayak semua orang mandang lu rendah, semua orang mandang kita tuh gak bisa apa-apa, dan emang gak bisa ketika itu, dan emang benar-benar kayak harus berjuang benar-benar sampai mana itu banget, apa yang benar-benar nangis yang itu, tapi itu yang mendewasakan gitu loh. Kalau ketika itu apa Tuhan tidak membawa aku harus lewati proses itu, mungkin sampai hari ini aku gak pernah ngerti gitu apa namanya berjuang, apa itu yang namanya start from zero, yang benar-benar berjuang atas suatu hal gitu. Dan aku juga kalau bukan karena itu, mungkin juga aku gak akan punya fondasi yang bisa membawa aku survive sampai hari ini berikut Tuhan gitu. Karena aku udah gak tahu berapa kali aku terhilang di fase aku ikut Tuhan, udah gak tahu berapa kali aku milih untuk meninggalin Tuhan, udah gak tahu berapa kali. Tapi karena proses yang pernah aku lewatin itu sometimes yang remind aku, yang ngebekas di hati banget gitu loh, ya kayak ya Tuhan baik banget gitu loh. Aku hari ini aja ada juga karena Tuhan gitu loh. Masa hari esok aku masih harus takut gitu loh. Aku udah pernah lewatin begini, Tuhan udah pernah bawa ini, kenapa masih harus khawatir? Itu sometimes yang akhirnya mengingatkan kita gitu loh, kok Tuhan tuh memang caranya yang jelas sih, banyak banget lah cara Tuhan. Jadi tipsnya apa kalau orang yang baru mau mulai pelayanan dan ngerasa ciut
mentalnya gitu, ngerasa gue masih ini nih, kayak mereka udah pada senior, gue mau dibilang junior aja kayaknya bukan junior, di bawahnya lagi, gue baru mau mulai gitu. Biasa ketakutan orang yang mau mulai pelayanan itu karena ngerasa bukan apa-apa gitu. Jadi gimana sih menurut lo, tipsnya apa nih menurut lo? Sebenarnya sih aku nggak punya tips kayak gimana sih, cuman yang aku lihat gitu ya, aku pantau selama aku pelayanan gitu, jangan selain Tuhan deh gitu loh. Periksa diri sendiri gitu. Sometimes kita gini sih, kita lagi di proses Tuhan gitu, lagi di fase itu, dan dia dihina atau apa. Sometimes kita yang memilih untuk yang mau mundur, kita sendiri yang akhirnya malas-malasan, kita sendiri yang nggak mau berjuang. Ya jangan selain Tuhan kalau kayak gitu. Justru jangan kita jadi yang kayak, oh udahlah gue yang rendah, ya udah tetap aja rendah gitu. Jangan yang kayak gitu dan malah jadi mengasihani diri, jangan gitu. Karena aku melihat banyak orang yang ketika Tuhan izin proses kayak gitu, mereka malah bukannya ngadelin Tuhan atau semakin berusaha lebih better, tapi malah akhirnya pasrah, ya udah bodo amat, tetap aja begitu, dan akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Sebenarnya tips aku sih lebih sadar diri sih. Kalau memang lu nggak bisa main, ya lu belajar. Kalau misalnya emang kurang, ya apa yang harus tambahin. Kalau memang lu karena apa kurangnya itu mana, ya tambah kekurangan itu gitu. Jangan cuma akhirnya mengasihani diri gitu loh, kayak misalkan aku gitu, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Karena itu yang aku lihat gitu loh, di pelayan Tuhan sekarang gitu loh. Mereka yang justru ketika dikasih tanggung jawab sama Tuhan gitu dalam bentuk pelayanan, mereka malah kadang nggak pulih, kadang menganggap remehan hal apa pelayanan, malah justru mereka tidak profesional gitu. Bukannya Tuhan yang jahat atau yang gimana, tapi dia sendiri kadang memilih untuk nggak mau berubah gitu. Makanya sekarang aku lebih baik sadar diri sih. Kalau memang udah sadar diri, baru kalau misalnya emang ada apapun yang udah lu usaha sekira apapun dan emang resultnya memang mengecewakan, asal emang itu Tuhan udah taruh dalam hidup lu dan emang Tuhan emang udah atur itu, percaya aja pasti Tuhan bawa lu lebih terang daripada apa yang pernah lu bisa bayangin kalau lu tuh bisa di posisi ini gitu. Yang pasti jangan mengharapkan feedback yang baik dari orang India gitu sih. Kalau emang mereka lingkungan circle lu dalam pelayanan yang seperti itu, jangan berharap dari mereka, udah ini aja. Tetap sadarnya yang ke Tuhan aja. Karena pesan ketika itu gembala pendeta aku pun juga pesannya itu, gak perlu lihat sekeliling, gak perlu dengar orang ngomong apa, tetap aja fokus sama Tuhan. Karena emang dengan lu fokus sama Tuhan itu yang bisa buat lu tetap bisa berdiri gitu loh di proses Tuhan. Karena kalau lu buka telinga, lu buka mata kalian sekeliling, lu pasti jatuh, fix pasti jatuh. Kalau lu nggak begitu, kalau lu nggak mandang Tuhan, pasti lu jatuh, pasti kecewa, pasti begitu. Apalagi pelayanan itu tidak seindah di luarnya. Gereja itu terlalu banyak bobroknya gitu. Kalau kalian tidak tahu, Nggak ada gereja yang sempurna ya. Ini gini. Apa hal dari dunia ini yang bisa buat lo suka cita? Sebutin gitu loh. Apa diberi sesuatu hal, berprestasi atau apapun, itu semua paling hitungan hari, hitungan minggu udah hilang semua. Lu tidak akan bisa menemukan sukacita dan sejahtera yang memang benar-benar penuh hidup lu kecuali lu emang ikut Tuhan. Opsinya memang itu, karena gua udah alamin gitu. Mau even lu mau jalan-jalan mau lu dikasih hadiah, lu mau dapat doi, apapun di hidup ini, di dunia itu gak ada yang bisa gantiin kalau Tuhan punya sukacita dalam hidup lu gitu. Gak akan pernah bisa. Gak akan ada yang setara gitu. Kalau nggak ada Tuhan, ya udah mungkin lu cari kesenangan lain ya sementara, udahannya lu ngerasa kosong lagi, ngerasa apa lagi. Iya. Bukan berarti kayak kalau misalnya lagi stres perlu liburan refreshing, bukan berarti itu kan perlu gitu loh. Lu manusia ketika lu lagi hektik stresnya, ya lu perlu refreshing dengan traveling, dengan games atau apapun itu, butuh itu, it's okay gitu loh. Jangan merasa kayak lu seperti itu kayaknya saya Tuhan, kayaknya harus Tuhan enggak juga gitu loh. Kalau memang lagi hektik itu silakan ambil traveling gitu, tapi jangan menggantikan Tuhan dengan hal itu gitu loh. Iya. Tetap Tuhan itu utama. Benar-benar. Jadi kayak ya tadi kalau kita ngomong masalah orang gitu kan, masalah oknum lain yang bikin mental kita ciut atau gimana,
Kalau menurut gue sih, kalau ketika kita udah enjoy, maksudnya kita udah tahu siapa kita, eh, nilai kita, identitas kita di mata Tuhan gimana, biasanya kalau mau orang ngomong apa juga kita kayaknya bakalan gak peduli gak sih, kayak ya udah yang penting kan gue berharga di mata Tuhan, yang penting ada Tuhan gak pernah ninggalin gue, so what gitu ya kan. Maksudnya kadang terlalu memikirkan apa kata orang gitu juga gak bagus sih memang. Itu malah baper sendiri, itu kayak terlalu baper itu juga, itu merusak apa ya, merusak hati lu, pikiran lu sendiri gak sih, jadinya gak tenang. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Hari ini seru banget ya, kita bahas tentang komunitas dan pelayanan. Nah setelah ini sebenarnya aku dan ini masih ngobrol-ngobrol nih topik-topik yang gak kalah pentingnya juga, tapi akan aku lanjut nanti di part 2, so ditunggu episode Christian Check selanjutnya. Semoga apa yang udah kita bagi hari ini, yang udah di-sharing hari ini itu bisa memberkati kalian ya. God bless you, keep on fire, bersama Tuhan pastinya. Dan aku kasih cuplikannya dikit part 2 nya. Sama-sama nonton yuk. Karena kayak sana gak banyak orang yang ngomong juga, dan thank you sih ada wadahnya, kayak akhirnya aku teringat untuk ngomong apa. Even aku pelayanan, even aku ikut Tuhan, dari berapa kali aku mikir untuk akhirin, ya udah aku nggak perlu hidup gitu. Ya buat apa ya, aku mati aja gitu. Kayak Tuhan, oh lu nggak cari Tuhan sih, gitu. Saya pengen tabuk gitu. Christian Check.